Aduh, bingung ya kalau Iya. omset ya. Kayak tergantung sih Bang. Kadang kita itu sehari itu ya Pak Amin ngomong sih ya. Kadang sehari kalau yang lagi sepi sedikit minimal 3.000 gitu. Sehari ya. Halo sahabat Kepompong, balik lagi bareng gua Tommy dan partner gua Joko. Pada edisi kuliner kali ini kita akan ajak sahabat Kepompong semua ke salah satu hidden gem yang ada di Kalianda, Lampung Selatan. Tempatnya seperti apa, makanannya apa, ikuti keseruan perjalanan kita hari ini. Let's go. Ini tempatnya nih, seafood Nong Bohai. Kita udah sampai guys ke tempat hidden gem kita, namanya seafood Nong Bohai. Kita akan lihat di sini menunya ada apa aja, andalannya, rasanya apakah memang semenarik itu. Kita cobain. Ada apa aja nih Kang? Kakap merah, simba, kakap tompel, burung, Kita gua ikan ini aja Kang, kakap merah Kang. Yang ukuran segitu aja. Bom lah bom. Iya sama-sama. Tapi gue digoreng ya, goreng garing. Goreng asam manis. Goreng asam aja, Gue goreng biasa. goreng garing aja. Ini segar-segar nih. Bakar. Bakar semua. Kakapnya bakar. Ikannya goreng garing. Oh, yang kakap merah ya. Kakap. Oh, simba. Ini asam manis lah. Enggak goreng garing. Sambal sulit bisa kan? Oh, digorengnya. Oh, Ini jadi yang digoreng dua. Jadi goreng kering dua, yang satu dibakar, udangnya dibakar juga. Oke. Nah, udah datang nih menu-menunya nih. Jadi kita dipesenin menu-menu spesial sama Abang Tengku. Pertama kali kita ikut channelnya Bang Tommy nih ya, channel Kepompong ya. Ya. Tadi pagi ngubungin di mana tempat makan yang paling enak. Referensi dari saya adalah salah satunya adalah Neng Bohai ya, Neng Bohai. Udah hampir ya sebulan sekali lah minimal makan di sini. Di sini yang terkenal adalah seafoodnya karena teman-teman di sini deket banget dengan laut dan 300 meter dari sini tempat pelelangan ikannya. Jadi ownernya langsung beli tuh, turun dari kapal langsung beli dan ikannya dijamin pasti segar. Jadi ini gua pesen kakap merah bakar. Liatin bumbunya. Beuh. Terus di sini ada dipesenin juga kerang. Nah, ini kerangnya nih banyak banget nih. Porsinya aja porsi banyak. Terus kita ada pesan udang. Udang ini punya kameramen kita. Ya, cuman kita review nanti, kita ambil aja 3, sisain 1 untuk dia ya. Terus ada kakap merah juga itu digoreng. Terus ini tadi ikan simba. Nah, ikan simbanya jadi goreng juga. Ada sayur asem. Sayur asemnya ada lalap-lalapan. Sambal kita ada pesen 2. Nah, ini sambal seruit nih khasnya Lampung. Ini ada sambal seruit. Ada juga sambal terasi yang pasti. Nah, ini sambal terasi guys.
Kita cobain dulu. Jadi episode review makanan kali ini masing-masing yang pesan itu yang akan mereview. Nah, jadi karena gue pesannya kakap merah yang dibakar, coba kita tuh. Liatin nih, wow, dia empuk loh, empuk. Dia empuk banget nih. Kita cocol coba ke sambelnya. Ajib, ajib. Jadi salah satu kelebihannya karena dia ini posisinya memang benar-benar di pinggir laut ya. Ikannya segar banget. Jadi ikannya segar, terus bumbunya ini kerasa banget juga. Dia mentok bener. Kalau kasih nilai, ini gue kasih nilai 9,5 deh. Karena tadi dagingnya segar. Kita ambil cairan supaya pencernaan kita lancar. Selain ikan yang seger, di sini adalah bumbunya dan sangat jos. Geng, jos banget nih. Referensi buat warga-warga yang melintas di Kalianda wajib makan di sini, wajib. Nah, kita cobain. Tadi Om Tommy udah nyobain ikan bakar, kita cobain kakap merahnya. Gimana rasanya? Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dengan setan. Kita cobain. Selain kakap itu kan memang teksturnya lembut ya. Dan di sini sih bumbunya saya rasa cuman nggak terlalu banyak bumbu, garam, tapi rasanya jadi enak banget. Jadi rasa ikannya masih kerasa banget, enak banget. Tadi Bang Tommy udah nyobain sambal khas Lampung, ya. Sambal terasi ya? Terasi Lampung ya. Ini kita cobain sekarang seruit. Kita cobain sambal seruit, gimana rasanya? Ini khas dari Kalianda. Kita cobain ya. Sambalnya itu asam pedes, tapi nggak dominan pedes, dominan lebih ke asam. Ini enak banget, khas dari Lampung Kalianda. Segar ya bang ya? Segar banget. Sambal jadi segar. Sambal seruit itu ada rasa asamnya tajam, tapi Dia ada rasa ya? pedes-pedesnya juga. Asamnya itu dari tomat ya, dari tomat. Nanti sambil kita tanya ownernya ya. Dari rantai dan sama ada jeruknya. Nah ini rasanya jos banget, ikannya mantep banget. Begitu, nanti kita review di seafoodnya ya. Nilai berapa bang? Pribadi nilai ikan gorengnya adalah 9/10. Sebelum ke Pompong, gue kebagian makan hari ini diajak Om Tengku. Ini ikan simba, bukan simas. Kalau simas, mas ini simba ini. Ini kayaknya perempuan sih kayaknya ya. Tapi kalau orang lebih familiarnya ke ikan kue ya. Ikan kue ya. Tapi kalau di Lampung lebih ke ikan simba. Ini simba goreng. Dan gue mesen sama seperti Om Tengku, sambalnya seruit. Tuh. Kan ini memang khas banget sama Lampungnya. Jadi kalau makan, kalau kata orang Lampung itu harus disiram. Nah. Siram semua. Baru dicobain. Ini gue pesennya yang super pedas ya. Karena gue udahin pedas. Gue dicobain karena kalau kata Om Tommy, gue selalu bilang keren. Kalau ini bukan lebih dari keren ya, Bro. Apa jadi? Lebih ke mantap. Lebih ke mantap. Karena garing disiram pakai air dengan sambal. Jos. Jadi gurih, banget garing, pedas, asin, tanpa ada manis. Dia kering sampai dalam. Kering sampai dalam. Jadi kalau mau levelnya lebih kering lagi bisa diminta lebih kering lagi. Tapi ini udah menurut gue udah paling enak. Enak. Oh, di sini ada udang. Sebenarnya punya kakak kameramen. Tapi nggak apa ya, gue cobain satu. Boleh nggak? Cobain satu ya. Ini yang kecilin. Aduh. Nih, udangnya. Ini udangnya udang laut juga ya. Dan ini gede banget. Kalau kata orang ini udang apa namanya? Galah, bukan? Bukan. Udang laut. Ini udang laut. Tuh, gede banget. Yang kolesterolnya tinggi, tolong lebih hati-hati. Bahaya kalau terlalu banyak.
Nanti gue makan coba. Kan sama dua-duanya. Nilainya nggak dikasih. 9/10 sama. Nah, ini menu ramennya nih. Ini menu ramen tadi ada kerang. Kita cobain Bang Tengku. Coba. Oke. Ini lebih ke menu tawuran lah ya. Tawurannya. Ini kita pesan ini mix ya. Ada kerang yang putih sama kerang yang hijau. Ini kita mix banget. Dan ini banyak banget tambahan sayurannya seperti kayak jagung, apa segala macam. Ini kalau kayak di tempat lain kayaknya kayak menu seafood tumpah gitu ya. Iya. Ya, cuman kita pesan yang khusus kerang. Kita cobain deh. Bumbunya enak. Ini pesen pedas manis ya? Apa-apa? Asam manis. Asam manis. Bumbunya juara sih. Manisnya dapat, asamnya dapat, dan pas nggak bikin enak. Enak sih. Kalau gua jatuh cinta kayaknya sama seafood ini. Jatuh cinta banget gua. Udah nggak bisa move on lagi ya? Love you banget deh, love you. Nah, Tapi ini jagung. ada seninya nih Om Tommy. Kalau makan kerang itu wajib harus dicucup-cucup gitu tuh. Kayak bumbunya gini. Ya boleh kan diblok itu ya. Tapi gua di sini yang paling jatuh cinta sama ini sih. Gua jatuh Cobain cinta banget. cicip-cicip ya. Gua jatuh Iya, cinta banget. Dan Macam ya? ini kerangnya ini masih seger banget ya. Nggak ada bau amisnya, nggak ada. Dan ini rasanya kenyal-kenyal, enak banget. Dan ditopang sama bumbu yang luar biasa nih. Wah, ini mah juara lah, majos lah. Kalau ini Nih. kerang apa ini Bang Tengku? Dia tuh kerang putih. Kerang putih. Kerang darat ya. Kerang hijau ya. Kerang darat. Dikasih informasi namanya kerang darat, bukan lintah darat. Bukan buaya darat juga. Bukan buaya darat. Oh, dara. Boleh. Ini kita Kerang darat. kerang darat ya. Tadi gua tadi Gimana? nyobain Di- yang kerang hijau tadi. Dijongkel. Kerang mana Bang? Nah, ini kan ada selah dibuka gini. Nah, Oh, iya sini. Ini nih. Ya. Ini kalau yang kerang hijau tadi kan dia udah kebuka nih. Nah, kalau yang kerang darah ini kayak masih perawan ini nih. Jadi dia agak dia harus cari ini Masa dikit. dia mulai. Nah, dia dibuka. Tuh. Oh, dia lebih ini. Kalau dilihat dagingnya lebih tebal, lebih banyak. Lebih banyak dibanding yang kerang hijau tadi. Rasanya cobain ya. Segar enak. Nah, dia kelihatan nih. Tapi hampir sama deh. tapi beda karakter nih Om. Beda. Beda. Enggak. Kalau gua sih pribadi lebih suka yang kerang hijau. Ya. Hijau. Gua lebih suka yang kerang hijau. Kenapa Bang? Karena dia lebih rasanya lebih lembut, dagingnya juga lebih kenyal. Ini enak banget sih. Jadi kalau tebal lebih tebal yang kerang darah tadi ya. Ya, kalau tebelannya isinya ya lebih yang kerang putih ini ya, kerang darah. Dan memang kalau kerang darah tadi karena dia posisinya masih rapat ya. Jadi akhirnya dia tuh Belum campur bumbunya. secara bumbunya tuh dia ini nggak senyampur kayak yang kerang hijau. Tapi di situ justru malah cita rasa bedanya. Jadi kalau yang di sini rasa kerangnya tetap dapat nih dagingnya. Tapi memang dia sudah kemix sama bumbu asam manisnya tadi. Nah, untuk yang kerang darah, kalau emang lebih suka tekstur rasa yang lebih original, itu lebih ke kerang darahnya tadi. Selain memang dia lebih tebal. Tapi ada satu menu lagi nih, Om Tommy yang harus cobain. Ini adalah cah kangkung. Tapi ini cuma ditumis biasa ya. Ini kita minta cah kangkung yang biasa ya. Harus cobain nih Om. Nah, ini kita coba kangkungnya. Sama nggak dengan kangkung kita? Gimana Om? Bumbunya biasa tapi enak. Nah, ada campuran ini ya. Terasi. Ebi. Terasi, bukan ebi bro. Ini terasi. Nah, mungkin karena di wilayah Sumatera ini ya, itu terasi jadi bahan pokok untuk masak ya, terutama untuk kayak model-model kayak gini seafood, terus buat sambal juga gitu ya. Tapi hebatnya lagi di sini Om. Jadi sekalian makan seafood dan harganya pasti terjangkau, nanti tanya aja gitu ya.
tapi sekalian kita bisa wisata karena di depan kita itu sebenarnya udah laut gitu ya. Wah, keren banget nih. Ya, Sobat Gemombong, makannya udah mantap-mantap banget. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol sama ownernya langsung, sama Teh Buhainya. Apa resepnya kok bisa makanannya seenak ini dan bisa seramai ini. Ya, Sobat Gemombong, ini kita kesempatan ngobrol langsung dengan owner dari seafood Nong Bohai. Sehat nih? Alhamdulillah. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Ini sorry kita ganggu jadwal masaknya ini. Ya. Teh, boleh ceritain nggak awal mula nama Neng Bohai ini apa nih? Sebenarnya awal mula sih pengennya bikinnya nggak warung begini bang. Itu bikin warung cuman soto, tekwan, terus pempek itu aja. Ayam bakar ada tetap. Cuman dulu itu di belakang dia kayak inilah, pokoknya kecil lah kayak kandang kambing. Porsi aja masih kayak gini, belum sekarang ini. Ya itu awalnya ya itu doang. Niat cuman mau iseng-iseng lah, sama tahu kalau seandainya buka warung kecil ini mudah-mudahan kan nggak ada yang namanya ikan bakar siput-siput itu belum ada kepikiran belum kita. Cuman emang suami ini kan dulunya tukang ikan sih bang, dia di lapak-lapak dagang ikan yang kakap merah, langganannya udah banyak dia. Dan dia suruh nyaranin tambah lagi aja ya Ma, katanya ikan bakar. Ya udah nggak apa-apa, tetap bumbunya tetap ayam bakar itu. Ya alhamdulillah satu-satu emang saya punya teman dari kalangan banyak juga kan, satu bawah satu atas, dari nama dari dia bawa nama ini enak kok ini, dari situ aja awalnya. Emang mulai tahun berapa buka dulu? 2020 kayaknya. 2020-an ya, berarti udah sekitar 5 tahunan ya. Terus masalah resep itu dari siapa? Dari Kang Sarifnya atau Teh? Kalau dari keluarga saya, dari orang tua saya itu almarhum itu tukang masak. Jadi tukang masak di tempat hajatan gitu loh bang. Jadi semua yang hajatan apa itu manggil orang tua saya. Dari situ aja sih. Cuman sebenarnya kalau di rumah sih kita nggak pernah masak, nggak pernah beli makan mah. Cuman ya namanya kita cari duit ya, bisa malas nggak malas ya harus bisa gitu. Jadi akhirnya bisa dibilang ini resep turun menurun ya. Nah terus tadi ini Teh, sebenarnya menu yang paling laris saat ini tuh menu lebih ke yang seafood-seafoodan ya, atau menu yang apa nih? Kalau dari seafoodnya sih kebanyakan itu ikan bakarnya, terutama kakap merah. Karena di sini itu kebanyakan orang itu pernah makannya, maaf ya, biasa orang itu ikan simba. Kalau kakap merah itu jarang nemu. Karena ibaratnya kalau kakap merah kan emang bestseller banget ya. Jarang ada yang jual gitu loh bang. Biasanya kan ada simba paling tengkurungan kan yang adanya itu yang pernah mereka lihat, yang pernah makan. Kalau kakap merah itu mereka jarang. Jadi di sini aja ikan kakap merah itulah yang bestsellernya. Ada rahasia tersendiri nggak supaya pelanggan tuh tetap rame? Kan awal tadi ngeritis dari kecil sebenarnya. Iya dari nol benar. Dari nol terus sekarang akhirnya ya alhamdulillah tempatnya bisa kelihatan lebih besar. Terus kita lihat juga pengunjungnya rame terus nih. Apa yang dilakuin selama ini? Ya kalau masalah tips ya, cuman ya satu. Namanya kan orang dagang. Kadang rame, kadang sepi. Kita juga nggak bisa sih bang, yang namanya nggak mau pasti rame, pasti ada aja kalau yang sepi. Cuman intinya satu. Ya satu, kita tetap sama masalah masak bumbu tuh. Harus tetap dipertahanin, itu aja. Itu aja satu. Kalau tips saya sih bumbu itu nggak perlu sayang-sayang mengolesnya. Yang ngoles itu kalau kita kan ada kan yang kecap aja, kalau kita plus dengan bumbu kecap itu nggak terlalu banyak, kecuali kalau dari si pembelinya Teh jangan pedas-pedas ya, dari bumbunya saya banyakin kecap, itu aja. Kalau kita sih ngolesnya biasa, nggak mikir-mikirin sedikit-sedikit atau enggak. Ya sebenarnya kan kebanyakan kalau kayak model kepiting, kerang hijau, kerang darah, kalau kita di mereka itu
nyetoknya tuh mentah ya bang. Ah, Nyetok mentah. Kadang mereka ditaruh di kulkas tidak di freezer. Kalau kita itu di sini tuh udah dikukus, udah direbus dulu, udah direbus ya kan, baru ditaruh di freezer. Nanti begitu ada orang kita rebus lagi. Jadi si bau itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Kebanyakan kayak kepiting naro masih mentah di kulkas. Kelamaan dia kopong dagingnya bang. Kan nggak ada ciut dia. Iya. Kalau di kita nggak, walaupun itu kita rebus dulu, hilang amisnya, baru kita taruh di freezer. Kalau boleh berbagi, omset tertinggi berapa sih per bulan? Aduh, bingung ya kalau omset ya. Kayak tergantung sih bang. Kadang kita itu sehari itu ya Mbak Mi ngomong sih ya. Kadang sehari kalau yang lagi sepi sedikit minimal 3.000 gitu. Seharinya? Kalau lagi sepi misalnya. Kadang 2.000, nggak tentu sih. Kadang kalau lagi rame itu di sini itu kan lagi rame itu pas ini aja kayak model hari-hari raya gitu, kayak model pas liburan. Itu aja. Itu kayak sehari itu bisa mencapai 8.000, 5.000. Tapi paling banyak sebenarnya pelanggannya memang orang dari sini aja atau dari luar? Sebenarnya dari luar sih, karena mereka dari orang yang bawa, kadang di videoin di YouTube, di TikTok, terus di Google juga ada. Kebanyakan di sini itu dari Palembang, dari Sidomulyo, terus Bandar Lampung. Kadang mereka nih yang dari jauh-jauh nginep misalnya di pantai Merak Blantung tuh, mereka makannya ke sini. Makan ke sini. Kadang kayak saya tanyain, ibu dari mana? Misalnya dari Bogor. Ini diminap di mana? Di Hotel Merak Blantung, jauh amat di sini. Saya ngeliat dari Google loh mbak katanya, karena banyak bintangnya katanya. Oh iya teh, saya yang namanya kayak gitu tuh saya itu nggak tahu bang. Iya. Awam ya, nggak ngeliat Google, saya buka, oh ini ngeliat ratingnya, oh kata saya nggak tahu namanya, saya juga emang fokusnya ke masak, ke dagangan, nggak yang namanya HP itu nggak paham ya, nggak terlalu ini saya. Nah jadi ini sebenarnya salah satu bukti juga, jadi ketika memang usaha benar-benar dijalani dengan serius, kemudian rasanya juga dijaga kualitasnya, jadi akhirnya strategi mulut ke mulut yang berjalan ya teh ya. Satu juga tips ya buat yang para usaha, mendingan kita itu kalau usaha langsung masak dari tangan kita sendiri, jangan dipercaya sama koki. Oh gitu teh. Kalau saya masak sendiri, suami ngebakar, saya masak, saya yang nyambel itu, jangan diserahin sama ibaratnya karyawan. Itulah tipsnya yang emang kalau emang capek, kadang semua nanya gak punya karyawan tapi kok masih kerja, ya itulah. Karena nikmatnya di situ, kita ngerasain capek itu semangat gitu, lihat orang banyak yang suka sama masakan itu karena dari hasil tangan kita sendiri loh bang. Oke. Nah tapi nanti kalau semisal tetehnya lagi maafnya sakit atau apanya sakit itu gimana? Itu kita libur bang. Oh libur gitu harus libur. Nggak harus jalan. Itulah kadangnya emang sih kadang mereka yang bisnis di luar ya, kayak model rumah makan besar, nggak bisa gitu teh, harusnya teteh itu punya dipercaya, nggak bisa. Saya itu gimana ya, kadang dilepas ada lagi yang cerita kok beda ya, itu aja. Iya, karena memang salah satu tantangan di bisnis food and beverage atau makanan ini teh dirasa tadi. Jadi ketika memang dia nggak bisa jaga kualitas rasanya, orang pasti kabur nanti, dia cari tempat yang lain. Bener ya. Nah tadi tips dari Teh Nong tuh boleh juga tuh, jadi benar-benar dikontrol dari yang masak pun, bahkan dari Teh Nongnya langsung ya. Ada liburnya teh? Ada libur. Hari apa liburnya? Kadang seminggu, 2 minggu itu sekali. Kadang kalau lagi saya capek nih ya udah libur, kita libur. Semua mau aja. Iya semua aja. Iya. Ini agak susah nih. Karena gini loh bang, kebanyakan orang usaha itu pencapaian itu mau cari hidup kaya raya. Kalau saya itu, saya pengennya cukup bang. Saya bukannya mau ngebandingin ya, masa sih nggak kepikir, iya kepengen lah bang. Tapi kan saya mau cukup. Dalam kata cukup semua. Cukup punya mobil, cukup bayar sekolah, cukup punya rumah mewah. Anak, mau apapun saya bisa gitu. Itu aja. Karena gini loh bang, kalau yang biasa orang-orang kan satu punya target kan orang, ada targetnya. Saya tuh nggak bisa ngitung pakai pembukuan target itu bang. Oh, jadi nggak. Ya pendapatan gitu, ya disimpan aja udah. Kalau itu nanti ada misalnya ada lebih kita bangun lagi apa gitu. Satu lagi bang, banyak orang yang mau ngajak kerja sama saya. Dia mereka ngasih modal buka di Bandar Lampung, di tempat yang ramai katanya. Kalau bisa bagi hasil. Misalnya karena saya kan sudah punya bendera nih bang, karena saya 60 mereka 40 nggak apa-apa katanya. Banyak itu udah berapa orang, cuman saya masih juta. belum Kenapa bisa. teh?
Karena gini loh, yang namanya kita kerja sama orang itu pasti Iya. ada yang namanya, yang tau lah Bang, nggak bisa diceritain lah. Iya. Namanya kan ikut sama orang, pasti kita ikut juga sama, walaupun kita yang backup semuanya kan tetap ikut Iya. sama orang mah, di setting sama orang. Oke. Tapi kan sebenarnya dia mitra. Kalau Iya, mitra kan benar, sama-sama owner benar. ya. Cuman saya nggak bisa Bang, Belum bisa teh ya. Oke. belum bisa. Untuk harga sendiri di sini tuh mulai harga berapa sampai dengan berapa? Sebenarnya tergantung sama ikan sih ya, bukan. Tapi di sini walaupun tergantung sama ikan, bukan ditimbang. Kebanyakan yang di rumah makan itu dia per on itu 15 Iya, Bang. ditimbang. Cuman kalau kita itu, abang kan emang terbilangnya dia itu kan tukang ikan, Paham, tahu ya. tuh paham. Walaupun dia itu kadang yang ukuran buat satu orang itu ikan simba atau kakap itu ya, ada yang 65, ada yang 50 gitu. Itu ada yang dibakar, yang diasam manis, beda lagi harga. Kalau yang lebih gede ya misalnya buat ukuran orang 4 ramean atau sekitar 5 orang itu minimal ada yang 200 ke 250 gitu, yang gede banget. Minimal 1,5 kilo itu Bang. Itu hampir 200-an itu. Kalau yang bisa orang 3 itu minimal 85, 95 itu. Oke. Oh, nah, karena tadi saya merhatiin juga teh, karena biasanya kalau saya makan di tempat yang seafood, ketika pilih ikan atau apa tuh dia pasti ditimbang Iya, dulu. pasti ditimbang. Ditimbang Kita beratnya enggak. berapa dihitung. Kalau ditimbang itu mereka itu lebih mahal Bang. Iya. Karena per on 15, kalau kita biasa 8 on aja udah 80 lebih kan di Iya. atas ya. Kalau kita enggak, karena abang dari tangan aja udah Dari sekian tangan ya? gitu dia. Kayak di tangannya ada timbangannya. Makanya dia bisa Iya, tahu. makanya dia gitu aja bisa tahu dia. Oke. Teh, kalau semisal nih orang yang pengen belanja ke sini dia dari Bandar Lampung kan tadi kan kata Teteh juga Iya. jadwalnya kadang buka, kadang tutup Iya, tergantung Teteh ya. Itu bisa hubungin ke nomor mana Teh? Ke nomor saya bisa, ke nomor abang juga bisa. Karena kebanyakan orang dari jauh, kadang ngambil dulu nih, buka nggak Teh? Buka. Kadang yang dari seberang juga Bang, yang udah langganan nih, yang dia punya keluarga di sini, misalnya anaknya kerja, kadang dari Jakarta, ngambil dulu, masih di kapal juga. Teh buka nggak? Buka Bu, katanya. Saya mau pesen, nanti nyampe sekitar sore lah, jadi tunggu, kata saya. Jadi sahabat kepompong yang ingin nyobain tempat hidden gem yang rasanya enak, seafoodnya nggak bau amis, itu bisa cobain ke sini. Karena tadi kita nyobain rasanya enak dan nggak berbau amis sama sekali. Karena bukanya semua mau teh nong buahnya, jadi harus kontak dulu. Iya, kalau satu juga yang kalau lihat dari Google kan ada titik tuh, ada Iya. titiknya kan di arah sana. Di sana kan pintunya ditutup. Kebanyakan mereka salah jalan. Oke. Ngelihat dari Google ke sono, kok tutup ya Teh, pintu sana digebel kan. Pintu pertama aja, karena dari titik Google itu ke situ dia. Jadi pintu situ ditutup, ke pintu pertama aja. Oke. Jangan juga salah, di situ juga ada siput Kalianda, tapi Iya. bukan Nong Bohai Iya. gitu. Jadi kalau sahabat kepompong yang arah ke Kalianda itu pintu masuk ke dermaga bom. Tadi kita sempat tunjukin juga. Nanti masuk ke kanan, habis itu belok ke kiri. Kalau yang seafood tadi juga ada sebelah kanan. Ini ke kiri, nanti Iya. di depan lapangan Di lapangan. itu paling ujung. Nah itu seafood Nong Bohai. Dan nggak perlu kita tanyain kenapa namanya Nong Bohai, kalian bisa menilai sendiri. Karena body. Iya. Oke, Teh Nong, Ya, terima kasih Bang. untuk bincang-bincangnya dengan kita kali ini. Sudah mau berbagi ilmunya ke sahabat kepompong semua. Semoga usahanya tetap lancar, Amin. makin berkembang, dan nantinya pas kita ke sini lagi nggak cuma ini tapi makin besar lagi. Amin, Siapa tahu mudah-mudahan. bisa buka di Bandar Lampung. Walaupun tadi belum ada keinginan Belum buka ada di sana. banyak yang kerja sama bareng, aduh tahu Oke. belum siap. Ya sahabat kepompong, itu tadi bincang luar biasa kita dengan Teh Nong Bohai, owner dari seafood Nong Bohai, yang sudah banyak menginspirasi kita, di mana beliau memulai usaha itu dari yang sangat sederhana Iya. sekali, hanya dari lesehan, kemudian hanya dari resep keluarga, tapi karena adanya ketekunan, karena adanya keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iya. kemudian adanya kolaborasi dengan suaminya yang memang punya keahlian dalam ikan, usaha itu bisa berkembang. Benar. Dan tadi ada banyak tips dan trik dari Akang maupun dari Teh Nong terkait bagaimana cara kita merawat ikan ketika kita Iya. beli supaya itu tidak berbau amis. Terima kasih, sekian episode kali ini, semoga bisa menginspirasi sobat kepompong semua, kepompong berubah atau punah.